Teman-teman semua, dengar nggak suara saya? Ya, jadi tadi dari DPR menyarankan harus ada jubir. Jubir pimpinan kami tunjuk di depan para DPR adalah Ibu Arumsari. Jadi Ibu Arumsari yang akan menjelaskan pertemuan dengan Komisi 9 hari ini, teman-teman, ya. Monggo Ibu Arumsari. Baik. Baik, selamat sore rekan-rekan wartawan semua yang terkasih. Pertemuan hari ini adalah pertemuan rutin sebenarnya untuk membahas pagu indikatif tahun 2027. Itu bagian dari proses teknokrasi yang biasa. Nah, mungkin yang tidak biasa pertama adalah karena saya terutama dan Pak Trenggono itu adalah pimpinan baru, jadi kami berkenalan dengan seluruh anggota Komisi 9. Kemudian yang kedua, kami sebenarnya sangat senang karena dari hasil diskusi tadi Ibu langkah-langkah perbaikan yang sedang kami lakukan. Jadi tadi sebenarnya saya menyampaikan bahwa menurut itu proses yang biasa ya, menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027 sebenarnya kami itu lihat 499 juta 1,5 juta itu 2027. Namun tadi ketika kami sampaikan di dalam 2026 ini kan bulan Juni ya. Nah, Juli sampai sampai akhir 2026 kami pun akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan. Salah satu langkah perbaikan refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain, yang intinya adalah memang secara teknis menurut Kementerian Kesehatan intervensi gizi sebaiknya dilakukan, misalnya teknisnya ya. Itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1000 hari pertama usia kelahiran itu volume otak bisa maksimal. Lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya. Nah, bentuknya adalah pemenuhan gizi. Nah, hal-hal teknis, tapi mohon maaf nih, mungkin karena saya juga bukan ahli gizi, tapi kami berusaha mendengarkan para pakar yang sudah ada sebenarnya di Kementerian Kesehatan. Dari situlah kami melakukan refocusing penerima manfaat. Nah, beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Kan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, mungkin saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Sudah ditarik ke RO namanya ya, RO BUN itu, tunggu berapa ya? Sorry nih ya, saya karena baru nih belum hafal. Nah, ke RO BUN itu dan kemudian di RO Direktif itu totalnya sebenarnya adalah totalnya semua 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kita efisienkan lagi. Nah, sementara memang sekali lagi ini belum final karena belum dibahas ya. Nanti tolong ini membahaslah kalau kita menggunakan angka-angka penerima manfaat menurut RPJMN, nah itu kami exercise berapa nilainya.
menurut RPJMN 2027 berapa nilainya. Itu sedang kami exercise. Tapi tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus gitu. Contoh misalnya lah, contoh gampang, SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA yang mungkin yang uang sakunya anak-anaknya aja udah 100.000, 200.000 gitu ya, mungkin yang high class gitu, itu tidak perlu lagi. Nah itu beberapa contoh, itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat. Nah itu yang terus kami exercise, tapi kami tidak menghilangkan esensi dari intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi refocusing ini adalah kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun. Itu yang keluar ke penerima manfaat. Nah, bahwa kemudian dampaknya ada penata ulang dapur, itu kan dampaknya. Nah, tapi bukan itu tujuannya. Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya. Tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik dan sebagainya lah. Itu nanti itu adalah salah satu dampak dari refocusing. Nah, kemudian internal kami di BGN pun akan melakukan transformasi ya, dari mulai SDM-nya, dari mulai tata kelolanya. Data itu sangat penting karena itu yang terus terang saya lihat sejak dari awal saya datang, karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah itu yang masih terus kami perbaiki. Jadi mohon bersabar, tapi target kami memang tadi sudah kami sampaikan juga, 1 bulan ini apa, lalu mungkin 3 bulan ke depan itu apa gitu. Tapi yang jelas kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami dapur sehingga mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah api gitu ya. Kita koordinasi dengan pihak-pihak yang sebenarnya sudah memiliki data. Hanya mungkin di masa lalu kemarin ada yang versinya BGN yang tidak mau menerima data kami, atau sebaliknya yang mereka tidak kasih. Nah itu saya yakin sekarang ini adalah program prioritas, maka saya yakin dari kementerian lembaga pun akan mendukung kami. Begitu Ibu dan Bapak ya, teman-teman. Berarti ya, selama libur sekolah itu stop penyaluran? Iya, stop untuk yang semasa libur sekolah sambil kita membenahi gitu. Kan tadi evaluasi termasuk dari penerima manfaat ya. Ya. Kalau dari SPPG yang kemarin temuannya bocor boros 1 triliun, itu apakah juga akan dievaluasi intensifnya yang Iya. Nanti itu termasuk yang setelah data penerima kami harapkan nanti insentifnya nggak fix 6 juta semua kan. Sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 6 juta, kan yang dulu begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulang kan akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing. Nah kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong, dan tidak sama juga gitu, bentuknya. Lalu model dari insentif sendiri itu kita akan evaluasi, bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanan pangannya terpenuhi. Jadi kita akan bikin beberapa composite untuk penilaian supaya nggak sekedar, pokoknya aku mau masak segini ya segitu dapatnya gitu. Tidak dipukul rata semua 6 juta? Tidak.
Tidak, iya. Tergantung dari jumlah penerima manfaatnya juga ya berarti Bu ya? Ya. Pemberian insentif itu nggak 6 juta, tapi tergantung dengan jumlah dari penerima manfaat. Jadi semua itu diharapkan nantinya kita akan memang bagaimana program ini tercapai, ya, tetapi anggarannya betul-betul sesuai sasaran gitu. Jadi tidak model seperti yang sekarang yang ya memang ada kecenderungan untuk lebih boros ya, jadi boros keuangan negara. Itu. Nah, gini ceritanya ya, saya jelasin dulu. Jadi waktu saya datang ke BGN, kami kan ada beberapa kedeputian, ya. Kalau kedeputian A mengeluarkan versi mereka aplikasi ini, dan kedeputian B versi ini aplikasi ini mengeluarkan angka 28.000 sekian dan seterusnya. Jadi kami pun saya mungkin ini sebenarnya berapa ya? Karena ada berbagai versi data. Nah, supaya proses melangkahnya lebih jelas, kami lakukan inilah dapur yang operasional. Pakainya data apa? Data virtual account. Karena disitulah titik uang negara keluar. Ya, ketemulah 27.877. Stop, saya bilang itu ya petokannya kan kalau nanti bergerak terus kami bingung Pak mau mulai dari mana. Oke, pakai itu. Ternyata setelah 27.877 itu kami teliti lagi, ternyata juga ada yang masih double dan seterusnya sehingga berkurang lagi 57. Jadi 27.820. Stop itu dulu ya, itu maksudnya Mas. Ya, kalau semua bergerak terus kan kami bingung. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi sementara ini kita stop dulu untuk kami tata ulang tadi itu. Lalu pertanyaannya jangan pertanyaan dapurnya, penerima manfaatnya dulu yang mana, baru dapur itu mengikuti. Ya, itu sebuah konsekuensi lah bahwa kita akan tata ulang, maka yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi. Kami nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya. Baru nanti bicaranya dampak dari itu pasti ada SPPG SPPG yang bisa jadi akan disatukan, akan mungkin bisa jadi akan ada yang ditutup kalau memang ternyata hasil audit kami itu tidak layak gitu. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Ya. Karena itu P3 tahu supaya ada 21.000 sepeda motor yang sudah dianggarkan oleh BG pada periode sebelumnya, itu kan sekarang masih banyak sekali yang disentuh gitu ya Bu ya. Itu belum diberikan kepada penerima manfaat itu dari. Ya, kami akan lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya, bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Ya, ini bukan cuma untuk motor lah, itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu. Tapi poinnya nggak cuma itu tuh. Kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV dan sebagainya yang memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan. Nah, itu salah satu cara juga 2000 yang dan kurang lebih outputnya dengan yang 2025 kami bilang no, itu nggak ada lagi di 2020. Kalau masih kurang kita lengkapi, itu nanti yang kita tambahkan di 2026. Tapi prinsip secara umum, saya nggak bicara satu-satu si kaos kaki lah, motor lah, apa enggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar, harus kita $68 kan yang terakhir, ya kemungkinan. Sebenarnya begini ya, hal yang utama itu adalah BGN, pegawai BGN sebagai orang yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan itu yang tidak boleh punya SPPG. Ya, karena apa? Karena kan dia mengambil kebijakan, maka kemudian keluarlah angka 6 juta flat,
diubah dari tadinya 2.000 kali sekian penerima manfaat, dapur dari 400 meter, kemudian direvisi menjadi 100 meter, kan karena konflik kepentingan. Jadi yang paling utama sebenarnya itu. Kalau yang lain-lainnya si A, si B, si C, yang penting teknisnya, dapurnya secara teknis memenuhi syarat, memenuhi standar kualitas, nanti kami akan bikin indeks yang baru, memenuhi itu, ya sudah. Begitu. Poinnya kira-kira begitu. Tapi kembali lagi, jangan dibolak-balik ya. Saya ingin teman-teman memahami betul, fokus kami adalah penerima manfaat. Baru ngomong dapur. Dibedakan loh, kalau yang dulu mungkin ujungnya, pokoknya dapur, pokoknya sebanyak mungkin dapur. Kami nggak mau, pokoknya penerima manfaat dulu, kita refocusing, benar-benar yang targeted, yang intervensi pemerintah dalam hal gizi memang memerlukan itu, baru konsekuensinya pasti dapur. Soal SPPG kan parpol itu boleh sebetulnya agar secara teknis dilakukan secara baik dan benar. Tapi ke depan bisa nggak itu datanya terbuka, kemudian publik bisa mengakses siapa yang memilih dapur MBG itu? Pokoknya kami ini 2026 ini target penerima. Nanti kami akan membuat bagaimana mungkin proses ini setransparan mungkin, Ibu dan Bapak bisa mengakses, bisa ikut. Kan perintah Pak Presiden, Pak, Bu. Bahwa masyarakat demo dan sebagainya itu mereka lah. Tapi kalau saya Pak Trenggono ini kan diangkat di perintah Bapak Presiden untuk memperbaiki BGN. Program ini yang sebenarnya niatnya baik karena memang situasi kita kan masih banyak ya rakyat kita yang secara data pun menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki akses terhadap makan yang bergizi gitu. Itu sudah kami lihat datanya pun di Kemenkes ada, dari mulai ibu hamil, ibu menyusui, balita dan sebagainya ada, lalu yang pendidikan-pendidikan yang memang masih di PAUD dan sebagainya itu seperti itu. Hanya tadi beberapa hal mungkin memang tidak perlu lagi karena memang secara teknis sudah lewat mungkin usia intervensi gizinya untuk konteks mungkin meningkatkan IQ dan sebagainya. Kalau untuk sehat mungkin ya oke lah, tapi kan keuangan kita, fiskal kita terbatas, pasti harus memilih mana yang menjadi prioritas. Oke, janjinya tadi terakhir loh. Apa? Ini barusan tadi Komnas HAM menyebut bahwa ada indikasi dugaan pelanggaran HAM dalam program pengelolaan. Bu, kamera Bu. Waduh, aku nggak ngerti lah, tanya sama Kemenhan apa yang ngomong ya. Anggarannya refocusing itu